Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keimanan kami ya Allah, ilmu yang menjadi amal soleh, ilmu yang menjadi wasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Luruskan niat kami agar majlis ini semata mencari ridho-Mu ya Allah. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillah sadri wa yassir li amri. Hadirin, kita semua pasti ingin sukses, ingin beruntung. Tidak ada yang mau rugi. Tapi tidak semua orang mengerti apa keberuntungan yang sebenarnya. Ingin beruntung, tapi apakah keberuntungan yang kita anggap untung itu keberuntungan yang benar atau tidak? Keberuntungan harus beruntung yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah untung. Nah, di dalam surat Al-Asr, surat ke-103, di sana jelas kriteria rugi dan untung. Jadi kalau kita ingin beruntung, coba kita simak ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali amanu, orang yang beriman, wa amilus solihat, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, yang saling berwasiat dalam kebenaran, saling berwasiat dan saling berwasiat dalam kesabaran. Ini ternyata. Jadi keberuntungan tidak diukur oleh jumlah uang, tidak diukur oleh gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan. Itu casing. Keberuntungan adalah setiap waktu yang kita miliki, targetnya 4 ini, kita akan beruntung. Kunci bahagia. Kunci bahagia apa? Banyak uang? Tidak. Punya jabatan tinggi? Tidak. Kunci bahagia itu iman dan amal soleh. Apakah orang yang sedikit uangnya bisa bahagia? Bisa. Kalau imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh, Allah yang membahagiakannya. Kalau gaji kecil bisa bahagia? Bisa. Kalau hari ini uangnya habis, masih bisa bahagia? Bisa. Dia yakin Allah penguasa rizki.
Besok ada rezekinya sendiri. Sekarang tidak ada, habis, besok ada. Allah pemilik langit dan bumi, maha baik, tidak pernah abai kepada hamba-hambanya. Allah janji akan mencukupi orang yang takwa dan tawakal. Tidak pegang uang, tidak ada keraguan. Harga tanah naik, tidak ada masalah. Mau naik berapapun, ketentuan di genggaman Allah. Kalau Allah memberi, jadi. Maka bahagia bukan masalah pangkat, gelar, jabatan, popularitas, penampilan, jumlah uang. Oh tidak. Banyak uang sama sekali tidak jaminan bahagia. Orang banyak uang kurang iman pasti stres, takut berkurang. Fakrahu baina ainai, di sininya takut berkurang rezekinya. Stres. Punya jabatan takut mutasi. Punya popularitas takut berkurang popularitasnya. Punya penampilan takut tua, takut keriput. Stres. Maka tidak usah silau dengan yang diberi dunia. Silaulah dengan orang yang imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh. Apa yang disebut iman? Apa kuncinya supaya iman kuat? Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini do'if wa fi kulli khair. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi makin kuat iman seseorang, makin baik dalam segala hal. Akhlaknya baik, amalnya baik, hatinya baik. Pokoknya makin kuat iman seseorang, makin baik kehidupan dunia akhiratnya dan makin dicintai Allah. Pertanyaannya, apa yang membuat orang kuat iman? Ilmu. Ilmu. Pupuk iman adalah ilmu. Kurang ilmu akan kurang iman. Pemandu amal adalah ilmu. Kurang ilmu pasti kurang amalnya. Ilmu luas. Ilmu apa yang terpenting? Ilmu agama. Maka maaf, Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, Allah pahamkan agama. Nah hadirin sekalian, jadi orang yang beruntung itu adalah pembelajar sejati yang benar-benar selalu haus dengan ilmu, terutama ilmu agama sebagai fondasinya. Ilmu agama luas. Ilmu apa yang paling utama, penting kita pelajari? Ilmu mengenal Allah, mengenal Tuhan kita. Jadi kalau kita tidak belajar mengenal asma wa sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah, kita tidak mengenal Allah, maka kita tidak mengenal Tuhan kita. Akibatnya menuhankan selain Allah, menuhankan harta, menuhankan gelar, pangkat, jabatan, penilaian orang, kedudukan. Capek hidup menuhankan yang jadi pelayan kita. Allah Tuhan kita, kita hamba Allah, dunia pelayan kita. Karena tidak mengenal Allah, turun derajatnya jadi menuhankan pelayan. Bisa terbayang kehinaannya dan kesengsaraannya. Maka kalau ditanya apa yang paling urgent, yang paling penting dalam hidup ini adalah belajar
mengenal Allah, belajar mengenal apa yang disukai Allah dan yang tidak disukai, yaitu berupa perintah dan larangannya, itu penting. Dan mengenal konsekuensi. Kalau kita mematuhi apa hasilnya, kalau kita tidak patuh apa hasilnya. Itu wajib. Itulah ilmu agama. Pertanyaan selanjutnya, di mana kita bisa mengenal Allah yang paling jelas? Di mana? Al-Quran. Al-Quranul Karim adalah kalamullah, kalam Allah. Allah dengan Al-Quran kalamnya memperkenalkan siapa dirinya. Sehingga orang yang paling akrab dengan Al-Quran, dengan niat dan cara yang benar, paling mudah mengenal Allah. Lalu penjelasan Al-Quran yang paling tepat adalah dari Rasulullah SAW. Makanya maaf ya, ini saya sedikit mau menggugah. Barusan kita membaca surat apa? Ar-Rahman. Masya Allah. Berapa menit? 15 menit. Alhamdulillah. Senang mendengarnya. Insya Allah itu berpahala kalau ikhlas membacanya. Acungkan tangan yang bisa memahami surat Ar-Rahman tadi. Agak berat ya. Atau acungkan tangan, pelajaran apa yang bisa diambil dari surat Ar-Rahman tadi. Kita 15 menit berpahala, harusnya dapat tambahan. Nah, mana yang Allah sukai? Orang tidak membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran? Jawab. Membaca Al-Quran dengan ikhlas dan benar. Mana yang lebih Allah sukai? Orang yang membaca Al-Quran atau orang yang membaca Al-Quran dan memahami artinya? Mana yang lebih Allah suka kira-kira? Saya kira Allah sangat senang kalau kita memahami perintahnya. Membaca Al-Quran dan berusaha memahami artinya, bandingkan dengan yang membaca Al-Quran, berusaha memahami artinya, dan berusaha mengamalkannya. Mana kira-kira yang lebih disukai Allah? Jawab hadirin. Jadi posisi kita jelas di mana ya tadi? Ketinggalan, benar? Walaupun sudah baik dibanding yang tidak baca. Tapi perjalanan untuk mengamalkan harus lewat paham. Sungguh fenomena yang sangat baik ada one day one juz. Ini luar biasa baiknya dibanding yang tidak baca. Tapi ada juga yang kenapa ini one day one juz tapi masih pendengki, masih suka bergibah. Ya, berarti harus ditingkatkan dari one day one juz membaca Al-Quran dengan one day one juz mempelajari arti Al-Quran. Pasti beda hasilnya. Pasti beda. Membaca Al-Quran dengan ikhlas dapat pahala, membaca Al-Quran dengan ikhlas dan berusaha memahaminya plus dapat hidayah.
Dari memahami ada langkah yang lebih dekat untuk bisa mengamalkannya. Karena kita tidak bisa mengamalkan yang tidak kita pahami. Jadi keberuntungan kita salah satu kuncinya adalah tiada hari kecuali bersama Al-Quran, membaca, berusaha memahaminya, dan sebisa mungkin kita amalkan. Baru beruntung. Jauh dari Al-Quran, kita tidak mengerti siapa Tuhan kita, harus bagaimana dalam hidup ini. Tidak mengerti, ngarang. Jadi hidupnya ngarang, buang-buang waktu. Kita punya HP, kita lihat segala macam urusan dunia, tapi tidak kita baca berita akhirat. Tidak kuat kita 1 menit aja ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Langsung skip aja. Kenapa ayat kursi jadi lama? Tidak kuat. Tapi berita pernikahan artis, perceraiannya, anak yang tidak jelas dibaca. Semua dibaca berjam-jam. Inilah yang harus kita pertanggungjawabkan. Padahal waktu itu aset kita. Jadi waktu itu bagian dari hidup kita. Setiap waktu lewat seperti copot, copot, copot. Kita tuh bahasa Sundanya merepel. Makin lama copot, copot, copot. Tidak bisa kembali. Kalau rezeki tidak kebagian hari ini, besok masih ada harapan. Tapi kalau waktu lepas hari ini, besok tidak ada lagi waktu yang tadi. Sholat Isya barusan tidak ada lagi. Besok belum tentu punya sholat Isya. Maka hadirin sekalian, kalau ingin lihat kualitas seseorang, lihat bagaimana dia menggunakan waktunya. Lihat bagaimana dia menggunakan waktunya. Apa yang dilihat? Dia pembelajar sejati? Tidak. Itu lihat. Kalau orang suka sekali belajar, menggunakan waktunya, terutama belajar untuk mengenal Allah, mengenal apa yang disukai dan dilarang Allah, mengenal apa yang harus dilakukan dalam hidup ini. Ini benar ini orang. Bagaimana mungkin kita hidup di dunia tidak tahu apa yang harus kita lakukan? Ngarang saja, ngarang, sibuk, pontang, panting, pentong, tapi tidak jelas. Waktu habis untuk ngobrol sia-sia, lihat yang sia-sia, bahkan maksiat, merepel terus, makin habis, padahal belum tentu panjang umur. Alangkah bodohnya kita. Dan pasti tidak bahagia. Contoh, tentang harta. Banyak orang yang tidak mengerti ilmu harta. Padahal jelas di Al-Quran, pemilik harta itu adalah Allah. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Surat Hud ayat 6. Tidak ada satupun makhluk melata yang Allah ciptakan di bumi ini kecuali Allah lah yang menjamin rezekinya. Sama kita semua. Kalau sudah yakin Allah yang menjamin rezeki, tinggal bagaimana caranya kita menjadi orang yang layak diberikan rezeki yang terbaik oleh Allah. Bukan kantor, bukan orang tua, bukan pembeli yang memberi rezeki, Allah. Siapapun hanya Allah yang memberi rezeki. Mau Islam, tidak Islam, taat, tidak taat, berbuat baik, ahli maksiat, mau yang kaya, yang miskin, binatang, gajah, paus, sampai ke semut, sel, kuman, semuanya Allah yang bagi. Dimanapun, kapanpun. Kalau yakin Allah yang membagi rezeki, tinggal minta. Dan berbuat apa yang membuat kita layak mendapatkan rezeki terbaik kita. Ya. Bukan masalah rezeki ya, tapi rizqan thayyiban. Penjahat juga dikasih rezeki.
Dan kita tidak usah ribet pakai iri dengan rezeki orang lain. Apa yang harus ribet? Kalau teman kita punya motor, ini dapat rezeki ini, dia bisa beli rumah, kita tinggal minta saja. Karena orang lain juga Allah yang ngasih. Mau apa iri dengki kepada orang lain capek-capek? Orang iri dengki karena kurang iman. Waduh, sekarang harga-harga naik. Ya biarin. Mau dulu, sekarang, nanti, tetap saja yang ngasih rezekinya adalah Allah. Kita tidak baca Quran, tidak tahu bahwa rezeki itu Allah yang membagi. Makanya tingkatkan dari senang membaca Al-Quran menjadi senang membaca Al-Quran berikut artinya ditadaburi. Kalau hanya baca Qurannya saja, ya seperti tadi, insya Allah dapat pahala, tapi ketika ditanya pelajaran apa yang diambil, itu tuh ada yang berulang-ulang berapa kali ya, begitu. Tapi kalau paham, Masya Allah, satu ayat yang pendek saja bisa menggugah. Artinya, siapa yang ingin beruntung, pertanyaannya seberapa dekat kita dengan semangat belajar. Berapa jam sehari kita mengalokasikan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Berapa banyak kita ini tertinggal banyak sekali ilmu tuh. Dan kita tidak mungkin menguasai ilmu Islam seluruhnya. Kita belajar secara bertahap, tidak apa-apa. Belajar, pahami dengan benar dari guru yang benar-benar keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Tidak rumit ya, agama Islam tidak ribet. Tidak usah harus mengadakan amal-amal yang kita sendiri masih bingung dan ragu. Sudah kita pegang saja yang amal yang aman, yang sudah tidak diperselisihkan, lakukan dengan ikhlas. Tidak usah mengomentari yang lain kalau kita kurang ilmu. Yang penting amalnya benar dan dilakukan dengan ikhlas. Nanti Allah menambah ilmu kita. Wah, bagaimana kalau kita meninggal sebelum paham Islam? Gak apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting kita meninggal di jalan ini. Kita belum tahu semua, belum mengamalkan semua ilmu Islam, tidak jadi masalah. Yang penting kita belajar dengan ikhlas dan kita berusaha mengamalkannya. Lalu kita mati usia muda, belum tahu banyak, gak apa-apa. Allah menilai bagaimana keikhlasan kita mencari ilmu dan keikhlasan kesungguhan kita mengamalkan ilmu. Sudah tahu kan kenapa kita menderita lemah ilmu dan lemah, siapa yang nyebut lemah syahwat? Lemah jiwa, hadirin. Lemah jiwa artinya kita semangat cari ilmunya kurang, jadi ilmunya sedikit. Lalu udah ada ilmu juga tidak diamalkan, kalah oleh malas, kalah oleh emosi, kalah oleh syahwat, kalah oleh ketamakan kepada dunia. Selesai, hidup ini tidak ada apa-apanya, nunggu mati. Mati, na'udzubillah, bisa su'ul khotimah. Ayo kawan-kawan semua, kita serius kembali ke Al-Quran. Takdirnya sekarang kita sudah diberikan HP, punya HP kan? Zaman ini dibanding sebelumnya, umat Islam punya Quran sekarang di tangannya tiap hari, tiap waktu. Benar? Tinggal dibuka atau tidak. Kalau HP ini banyak dipakai belajar Al-Quran, mendengar tafsir dari para mufasir ulama yang bisa menjelaskan Al-Quran dengan kapasitasnya ya, bukan sembarangan. Kalau AA sendiri masih jauh dari kapasitas penafsir, tidak, baru membaca saja dan menyampaikan yang dibaca. Di sini bisa belajar Al-Quran tafsirnya, Buya Hamka ada, Ibnu Katsir, semoga Allah memuliakan semua, di sini ada. Kalau HP kita ini diniatkan untuk belajar, aneh tapi nyata,
keinginan melihat yang maksiat jadi berkurang. Karena Allah yang mengambil hasrat untuk berbuat maksiatnya. Al-Kisah ini kisah nyata di Timur Tengah. Ada seorang pemabok yang memang mabok saja. Malam bangun mabok, pagi sampai siang, sore tidur, tidak ada sholat. Suatu saat ditemui orang ini di masjid. Tetangganya heran. Lah ini kan pemabok sejati. Lalu diminta menceritakan kisahnya. Suatu saat dia mau membeli minuman, mau mabok. Tapi harus makan dulu sebagai dasar-dasar kemabokan. Karena tidak boleh minum sebelum makan. Ada juga aturan SOP dan dia patuh. Dia ke warung mau beli roti. Ini kisah nyata hadirin. Walaupun mungkin menceritakannya tidak semirip yang dengar ya, tapi esensinya. Lalu di jalan melihat seekor anjing kecil, sedang musim dingin di sana, menggigir dan kelihatan lapar. Tiba-tiba terenyuh hatinya. Duh, kasihan lihat anjing. Diambil saja, dimasukkan ke jaketnya. Yang tadinya mau membeli makanan untuk dia, jadi beli susu untuk anjing kecil ini yang kedinginan. Dibawa ke rumah. Lalu diberi minum di air susu tersebut sehingga dia bisa lebih segar. Sambil ada rasa iba. Sesudah itu dia ngantuk dan tidur lagi. Nah, ketika bangun, apa yang terjadi? Itu keinginan minum khamar, keinginan untuk mabuk, tiba-tiba tidak ada sama sekali. Tidak ada hasrat, tidak pengen, hilang saja. Masya Allah. Tidak sulit bagi Allah menghilangkan hasrat mabuk. Sebagaimana tidak sulit bagi Allah menghilangkan hasrat melihat tayangan maksiat di sini. Cirinya ahli maksiat adalah sembunyi-sembunyi buka HP-nya untuk melihat maksiat. Kalau di masjid soleh, tapi giliran ada sembung. Dan katanya kelihatan di kukunya. Oh, pada lihat kuku, tidak usah dilihat. Ini langsung kelihatan apanya. Ada yang nahan diri supaya nggak lihat. Pas gitu. Setan sangat menyukai kita membuka maksiat di sini. Dan oleh Allah di sini ada algoritmanya. Jadi kalau yang biasa kita buka, nanti dia akan keluar sendiri rangkaiannya. Hadirin sekalian, niatkan teknologi untuk melakukan percepatan kita menambah ilmu. HP ini untuk nambah ilmu, bukan nambah dosa. HP ini untuk membaca Al-Quran, belajar menerjemahkan Al-Quran, dengar ahli tafsir Al-Quran. Luangkan waktu sebisa mungkin, beli headsetnya, naik motor pasang, naik sepeda pasang, sepanjang jalan belajar, dengar Quran, terjemahkan, dengar penceramah, menjelang tidur, terus saja, terus usahakan. Lihat perbedaannya. Makin tambah ilmu, tambah mantap hidup kita ini. Kalau ada yang menjengkelkan bagaimana? Sudah ada SOP-nya di sini. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau ada orang ngomong jelek yang bikin tidak enak kepada kita, orang jahil, kita berkata baik, berkata yang mengandung keselamatan. Ada SOP-nya, bukan marah-marah, bukan jengkel. Bagaimana kalau kita ingin bahagia?
alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, berinfak. Bahagia itu dengan berinfak, bukan memperbanyak tabungan dan menyedikitkan infak. Bahagia itu dengan berinfak di kala lapang dan sempit. Surat apa? Ali Imran berapa? 134. Wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Bahagia itu bukan mengumbar amarah, menahan amarah. Orang yang mengumbar amarah, dia tidak akan bahagia, dia tidak akan disukai, dia akan berlumur dosa dan akan bertubi-tubi musibah menimpa dirinya. Karena setiap kali marah menzolimi orang, maka doa orang yang dizolimi bisa jadi petaka bagi kita. Bahagia itu wal afina 'anin nas, memaafkan, tidak ada dendam. Apa-apaan dendam? Apa-apaan sakit hati? Tidak ada perintahnya. Tapi dia menyakiti, ya nggak apa-apa, kita maafkan. Kalau tidak ada yang menyakiti, kita tidak memaafkan nanti, ya. Benar? Kenapa harus sakit hati? Semua sudah ada di sini SOP-nya. Banyak yang khatam Quran tapi belum tentu khatam terjemahnya. Ya. Mari sahabatku sekalian, ingin jadi orang beruntung, jadilah pembelajar sejati, terutama belajar memahami agama dengan niat yang ikhlas. Kenapa niat ikhlas? Karena ada yang diberi ilmu agama tapi oleh Allah tidak diberikan keberkahannya. Kenapa? Karena Allah tahu niatnya belajar itu untuk diakui orang sebagai orang yang pintar, orang yang luas wawasannya, ingin disebut alim, ingin disebut kiai, ingin disebut ustadz, ingin disebut syekh. Memang belajar itu hanya demi penilaian orang, ingin diberi gelar SAG, LC, FAG, ingin disebut doktor, apa. Dan kalau belajar itu tujuannya bisa jadi diberi oleh Allah tapi tidak diberikan nikmat iman. Allah tahu wa huwa alimum bidatis sudur, dan dia Allah mengetahui apa yang disembunyikan di dalam hati kita. Ini dia tidak mencari keridhaan Allah, dia mencari pujian orang, dia mencari kedudukan, dia mencari penghormatan orang. Dikasih dunia ilmu agama tapi tidak diberikan nikmatnya yakin ke Allah. Maka walaupun ilmunya banyak, jadi seperti keledai. Bawa bukunya bermanfaat, keledainya tidak dapat manfaat. Tidak penting kita dianggap pintar, tidak penting kita diakui keilmuan kita, tidak penting. Yang penting itu diterima oleh Allah belajarnya. Lalu sekuat tenaga wa amilus solihat, amalkan. Walaupun dapat ilmu sedikit tentang senyum, nanti nambah itu ilmu tuh. Misalkan man kana yu'minu billah, walaupun tidak dengar langsung yang ngobrol, tapi pasti yang ngobrol itu diketahui oleh Allah, dicatat oleh malaikat, dan pasti ada balasannya. Pasti itu. Pasti. Jangan, adik-adik, jangan mengundang musibah kepada diri sendiri. Karena tidak ada satupun perbuatan kita yang tidak ada balasannya. Tidak ada yang mengundang musibah bagi diri kita selain perbuatan buruk kita sendiri. Tidak mungkin meleset. Datang ke sini, ngajak ngobrol yang lain, temennya tidak dapat ilmu gara-gara diajak ngobrol oleh dia, pasti akan ada balasannya nanti.
Belum lagi mengganggu kiri kanannya yang sedang fokus. Pasti ada balasannya. Tidak ada perbuatan yang tidak ada balasannya. Jangan, ya. Jangan undang petaka dengan perbuatan yang tidak disukai Allah. Lanjutkan. Jadi tidak ada orang yang bisa beruntung dengan sebenar-benarnya kecuali orang yang memahami agama dengan baik. Harus belajar, tidak punya pilihan. Ingin bahagia tergantung kekuatan iman kita. Dan pupuk iman adalah ilmu. Jauh dari Al-Quran, ya jauh dari SOP, kita tidak akan mengerti apa-apa dalam hidup ini. Tidak mengerti, jadi bayangkan seperti masuk ke hutan belantara yang tidak ada yang menunjuki, bingung sekali. Masuk ke belantara, dituntun, itulah orang yang sungguh-sungguh belajar. Artinya orang yang beruntung itu ciri khasnya menggunakan waktunya selalu bersemangat belajar dengan ikhlas. Dan yang kedua, ciri khasnya orang beruntung adalah semua aktivitasnya diniatkan jadi amal soleh. Karena bahagia itu hayatan thayyibah, man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka Allah benar-benar mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia. Rezekinya akan cukup nanti, datang nanti, kita akan tercukupi rezeki berkah. Ibadah kita enak, bukan masalah jumlah ya, tidak penting kita jadi orang kaya atau tidak penting. Yang penting rezekinya baik, cukup, dan kita puas dengan apa yang Allah berikan. Oh, bagaimana saya mau kuliah? Tenang, kuliah berapapun biayanya semuanya milik Allah. Mau kuliah di kampus mana saja, semua kampus milik Allah. Tinggal minta dan patuh kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, Allah katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Tinggal minta, falyastajibuli, maka patuh saja, falyu'minu bi, yakin kepada Allah, la'allahum yarsyudun, agar senantiasa dalam kebenaran. Jadi tidak ribet hadirin, minta, patuh, yakin, nanti akan ditunjuki. Jangan lupa setiap melakukan sesuatu beri waktu untuk meluruskan niat. Berbakti kepada orang tua supaya apa? Kenapa berbakti ke orang tua? Kenapa kita berbakti ke orang tua? Karena orang tua baik ke kita? Bukan. Kita berbakti kepada orang tua karena Allah memerintahkan dan Allah menyukainya. Ya Allah, saya muliakan orang tua semata-mata karena Engkau. Kenapa suami membanting-banting tulang? Karena tukang daging. Ya. Bekerja bagi kita sebagai kepala keluarga, amal soleh. Kenapa istri ngurus anak, ngurus suami dengan amal soleh? Amal soleh. Ngobrol, niatkan. Ya Allah, saya niat
berbicara ini jadi amal soleh. Tidak akan ngobrol jelek. Tidak mungkin ya Rob, saya niat bicara amal dia saya tadi kesebelen pisan. Tidak mungkin, tidak nyambung. Karena niatnya jadi amal soleh, pasti ngobrolnya jadi baik. Mencari jodoh, niatkan amal soleh, tidak mungkin kedip-kedipan. Itu amal salah. Masa nggak kedip? Ah iya boleh kedip sih. Maksudnya proporsional. Diniatkan, semua jadi amal soleh. Olahraga, niatkan jadi amal soleh. Ya Allah, saya niat, hampir aja nyebut bersepeda, tapi saya tahan. Nggak kuat ingin nyebut bersepeda ya Rob. Saya bersepeda, semoga engkau ridho. Nggak mungkin kita selama mencari keridhaan Allah dengan penampilan yang membuat Allah murka, benar? Tidak ada perlu riak-riaknya dengan bagusnya sepeda, dengan pamer kekuatan, pamer kuat-kuat, dikasih jari-jari copot, ngejongkeng, mudah saja. Dikasih blackout, tahu blackout? Tiba-tiba naik sepeda, kenapa jadi gelap? Tiba-tiba kenapa gigi nggak ada dua, jatuh. Mudah bagi Allah. Atau seperti yang pesawat jatuh di Malaysia, nimpa motor yang ada di bawah dan mobil, tidak terpikirkan. Itu mobil taksi meninggal tuh. Makanya nyetir niatkan jadi amal soleh. Naik motor jadi amal soleh. Parkir, niatkan parkir jadi amal soleh, tidak mungkin menghalangi jalan. Sedih sekali suatu saat jalan ini macet. Lalu ada yang parkir motor, sesudah dicari, oh ini penyebabnya. Pak, maaf, aduh maaf, saya ini sedang fotokopi. Apa teh kalau S2 teh bikin apa namanya? Bikin tesis. Saya lagi harus menyelesaikan tesis. Oh, Akang S2? Ya saya, aduh S2 saja tidak tahu parkir yang benar. Belajar apa saja? Sampai macet begitu, harusnya makin tinggi pendidikan, makin malu merugikan orang lain. Ini daerah mahasiswa nih di sini. Sedih sekali kalau lihat parkir sembarangan. Ya Allah, mahasiswa. Belajar apa? SD 6 tahun, SMP SMA 12 tahun, tambah kuliah, parkir saja tidak bisa. Nyimpen sampah pada tempatnya saja tidak bisa. Tidak belajar. Tidak belajar agama dengan benar. Padahal parkir sembarangan membuat orang lain terhalang, dia akan dapat balasannya tuh. Mungkin terhalang dari hafal, mungkin terhalang waktu kuliahnya, karena tidak ada perbuatan yang tidak ada balasannya. In ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, parkir sembarangan, ada itu balasannya, entah dari mana nanti, ya. Yang pasti parkir seenaknya membuat orang sulit, itu akan ada balasannya. Walaupun tidak ada yang berani nyuruh meminggirkan, tapi pasti ada balasannya. Tidak ada yang tidak ada balasannya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kenapa jadi tegang begini? Kalau kita yakin dengan ayat-ayat tadi, maka kita waspada dengan kelakuan kita. Karena siapa yang mencelakakan diri kita? Tolong dijawab. Siapa yang mencelakakan diri kita? Perbuatan buruk diri kita sendiri. Tidak ada yang membuat kita hati jadi gelisah terus, pikiran jadi kacau, hidup tidak bahagia. Itu pasti keburukan kita sendiri. Kalau kita beramal soleh, ada ujiannya. Mungkin kita difitnah, mungkin kita tertipu, tapi di sini tidak goyang. Karena tahu
bahwa ini ujian datang dari Allah, sudah diukur oleh Allah, sudah waktunya kita menghadapi ujian ini. Ujian ini akan jadi penggugur dosa, ujian ini akan meningkatkan pahala, bisa mengangkat derajat kalau kita menyikapi dengan sabar dan ridho. Jadi ketika ujian datang, walaupun ketipu, pahit, difitnah, karena sudah paham ilmunya, ya biasa saja. Bahagia itu bukan hanya pada yang cocok dengan keinginan. Yang tidak cocok juga bisa bahagia kalau sudah paham. Masih ingat yang digigit anjing itu? Masih ingat? Ingat-ingat saja ya. Ada yang doa minta jodoh, kemudian digigit, keluar dari rumah digigit anjing, dibawa ke klinik. Asalnya dia heran, kenapa minta jodoh yang datang anjing betina. Sampai di klinik diobati, hari berganti hari, tahu akhirnya rahasia takdir. Ternyata jodohnya waktu itu siapa perawat, sekarang beda, sekarang dokternya ya. Sesuka saya hadirinnya. Tidak sulit bagi Allah mengatur semuanya ya. Makanya sekarang harus diniatkan jadi amal soleh. Mengapa kita minum? Karena kita minum tuh karena amal soleh. Kalau karena haus, monyet juga. Nah ini kurang enak ya nadanya. Kucing minum karena haus, mbek minum karena haus. Kita minum ada haus, saya juga ngaku ya. Cuma harus jadi amal soleh. Mandi jadi amal soleh, berpakaian jadi amal soleh. Jadi tiap waktu itu jadi bekal pulang. Dan yang ketiga, tawasobil haq. Nah jadi menurut Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, kalau saja Al-Quran ini cuma surat Al-Asr saja itu sudah mencukupi. Yang iman dan amal soleh ini berkaitan dengan hablum minallah ya, walaupun amal soleh itu bisa berkaitan dengan makhluk, tapi lihat keberuntungan itu ternyata tawasobil haq. Harus ada upaya kita ini mengajak orang lain jadi baik. Paham kebenaran, amanu wa amilus solihat, mengamalkan kebenaran, tawasobil haq, mendakwahkan kebenaran. Jadi orang beruntung itu adalah orang yang semangat untuk mendapatkan ilmu supaya iman dan amal solehnya meningkat, dan saat yang sama semangat mengajak orang lain untuk meningkatkan iman dan amal soleh. Jadi bukan hanya nyelamatin diri, tapi semangat. Luar biasa ini ya. Ini orang beruntung nih. Jadi tidak cukup jadi solih, tapi dia harus juga muslih. Cuma kalau solih sedikit yang musuhnya, banyaknya yang suka. Tapi kalau sudah muslih, udah pasti ada musuhnya. Rasulullah SAW waktu belum jadi nabi disukai semuanya. Tapi sesudah ngajak orang lain beriman dan beramal soleh, ya. Tapi ya nggak apa-apa, memang sunatullahnya begitu. Di kampus kalau kita sholat sendirian, ya pada cuek, tapi ayo sholat, jangan sok soleh lah. Kan tidak apa-apa. Ya tidak rugi disebut begitu. Yang rugi yang nyebut. Kecuali kalau kita masih kanaraka, nah eta rugi. Ya. Terus saja tawasobil haq. Makanya balighu anni walau ayat, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Ini spirit kita. Tiap hari kita tingkatkan yang bisa meningkatkan iman dan amal soleh. Kemudian kita juga sebarkan dengan cara yang paling bijaksana agar orang lain termotivasi. Jangan diam-diam saja. Seperti ke masjid, jangan ke masjid sendirian saja. Mungkin mudah-mudahan saudara bisa ceramah yang lebih baik. Tapi kalau belum bisa, bonceng teman.
Al-Kisah ada seorang istri yang suaminya tidak tertarik mempelajari agama, tidak mau diajak ke majelis taklim. Istrinya berdoa supaya suaminya senang. Ya kalau tidak mau, Bapak di parkiran saja. Ya oke lah kalau gitu. Qadarullah parkir persis di depan speaker. Mantap tuh. Allah yang mengatur semua posisi parkir. Dapat hidayah, Masya Allah. Harus ada upaya kalau ingin beruntung. Ada seorang lulusan S2, mau kerja apa? Mau jadi guru PAUD katanya. Loh, kenapa? Karena saya ingin bisa mengajari anak-anak kecil dari sedini mungkin sholat, baca Quran, menyebut nama Allah. Supaya apa? Sepanjang anak ini nanti mengamalkannya, beliau mendapatkan pahalanya. Cerdas ya. Terakhir, tawassobis sabr, saling berwasiat dalam kesabaran. Sabar itu kurang lebih artinya mengendalikan diri, mengontrol dirinya, sehingga reaksi kita itu adalah sesuatu yang disukai Allah. Semua orang bermasalah karena tidak sabar. Seperti yang paling belakang yang ngobrol itu. Kepaksa disebut karena kelihatan dari sini lagi ngobrol. Tidak apa-apa sih kalau mau ngobrol, tapi usahakan jangan bunyi, ya. Kutap-ketap saja. Karena suaranya terdengar yang lain, ya. Kenapa ngobrol? Karena tidak sabar. Tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa mengontrol dirinya. Saya ada di mana? Sedang apa di sini? Apa saya mengganggu orang atau tidak suara saya? Semua orang bermasalah itu karena tidak sabar. Nah, sabar yang paling ada 3 tingkatan sabar itu. Sabar yang paling berat apa? Sabar menjauhi maksiat. Di bawah itu sabar ketika taat. Di bawah itu sabar menghadapi musibah. Kita harus mengontrol diri. Makanya berat ini punya HP yang lebih ringan, HP jadul. Tidak ada gambarnya, ya. Makin canggih HP, kecepatan makin tinggi, warna makin jelas. Aduh. Kalau tidak hati-hati ini, kesabaran punya HP itu luar biasa. Dan tidak cukup kita melatih diri sabar, tapi harus diawali dengan melatih diri sabar, dan kita terus mendistribusikan. Ayo kita jadi orang yang sabar, menghadapi maksiat, sabar ketika taat, ketika belajar, dan sabar. Terus ngajak, kita tidak cukup membuat kita sabar, tapi kita harus sabar dan mengajak orang lain sabar. Karena jatuhnya seseorang itu karena tidak sabar. Silakan lihat berita-berita di Google dan sebagainya, ya. Pasti orang ditangkap berjatuhan masalah tidak sabar, tidak sabar menjaga mulutnya, tidak sabar dengan syahwatnya, dia berzina, tidak sabar ketika diberi amanah jabatan sehingga dia korupsi, tidak sabar ketika ada yang menyakiti sehingga dia zalim. Semuanya cerita tentang ketidaksabaran. Orang jatuh karena tidak sabar. Makanya orang yang beruntung terus latihan. Latihan mengendalikan mata, mengendalikan pikiran, mengendalikan kata-kata, mengendalikan keinginan. Makin diri ini terkendali, makin nyaman. Dan kita ajak orang lain bisa mengendalikan dirinya. Nanti suasana itu enak, ya. Contoh satu hadis saja. Man kana yu'minu billah
wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis sahih Bukhari Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Ini adalah ilmu sabar. Mulut ini mau bunyi aja terus, padahal kalau orang sudah tidak bisa mengontrol mulutnya, dengar baik-baik ya, orang yang tidak bisa mengendalikan mulutnya hampir dapat dipastikan hidupnya bekal bertubi-tubi masalahnya. Bakal masalah, karena masalah itu datang diantaranya dari mulut. Orang yang gampang celetak-celetuk, orang yang banyak komentar, orang yang segala diceritakan, orang yang segala ditanyakan, orang yang segala dibahas, padahal tidak ada kepentingan, ngomong-ngomong. Hati-hati orang yang kebiasaan mulutnya tidak terjaga, hampir dapat dipastikan hidupnya tidak bahagia. Karena menunjukkan tingkat keimanan yang rendah. Dan hidupnya itu masalah saja. Dia akan tidak disukai orang, dia akan mengganggu orang, orang tersakiti, orang terpermalukan, orang jadi dendam. Masalah gara-gara lisan. Nah, mujahadah kita, tahan. Bukan tidak boleh bicara, tapi kalau bicara pastikan niatnya baik. Bicara baik itu niatnya baik, lillahi ta'ala. Apa yang disampaikannya baik, benar dan baik, dan dampaknya juga baik. Kalau tidak, diam. Percayalah hadirin, ini kepada semua adik-adik. Oh, alhamdulillah lupa menyapa. Terima kasih, Dek. Sama-sama. Ada penerjemah hadirin. Lihat saya aja ya. Coba sepulang dari sini, saum bicara yang tidak manfaat. Sabar jaga mulut, karena tidaklah istiqomah iman seorang hamba hingga istiqomah hatinya, la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Tidaklah istiqomah hati seorang kecuali istiqomah jaga lisannya. Terima kasih sahabatku sekalian. Gunakan waktu sebaik-baiknya, karena waktu akan menghakimi kita. Kalau kita mengisi waktu kita dengan kebaikan, insya Allah kita jadi tidak tertarik berbuat maksiat. Kalau kita banyak mengisi waktu kita dengan kesia-siaan dan maksiat, kita jadi sulit berbuat baik. Waktu akan menghakimi kita. Kita belum tentu panjang umur. Waktu yang sudah kita gunakan sia-sia dan maksiat sudah sangat banyak. Yang tersisa belum tentu banyak. Tidak ada jaminan kita hidup tahun depan. Tidak ada jaminan kita hidup pekan depan. Ada 3 karunia Allah bagi yang selalu menghitung kematiannya. 1, Allah akan memudahkan dia bertobat. Kalau sangat banyak ingat mati, membuat kita ingin terus tobat. Itu nikmat dari Allah. 2, Allah akan membuat kita semangat untuk beramal. Karena ingat mati, belum tentu kita panjang umur, jadi mau beramal terus. Dan yang ketiga, Allah membuat hati kita puas dengan pemberian Allah, walaupun mungkin sedikit. Qanaah. Tapi bagi yang jarang ingat mati, jarang tobat, sibuk saja dengan kesalahan orang lain, tidak bisa lihat dosanya sendiri. Yang kedua, malas dan melambat-lambatkan amal soleh. Jadi berat untuk beramal itu. Dan yang ketiga, tamak terhadap dunia ini, makin serakah. Bukan untuk jadi amal, tapi hanya untuk memuaskan nafsu tamak. Mudah-mudahan panjang umur dan
penuh kebaikan. Jangan sia-siakan waktu. Min husni islamil mar, ciri di antara kualitas keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, tidak melakukan perkataan, perbuatan yang tidak ada manfaat. Kalau saudara nanti mencari guru, selain minta kepada Allah, doa minta guru, lalu di medsos banyak para ulama, carilah ulama yang paling yakin kepada Allah. Pasti yakin itu menular. Tenang, kalau udah bercerita tentang Allah tuh bulat, mantap, itu terasa. Orang yang tahu kepada Allah dan orang yang yakin kepada Allah. Satu, itu cirinya. Yang kedua, cirinya adalah hidupnya rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang, sangat menginginkan orang lain itu yang salah jadi memperbaiki, bukan dengan kemarahan ya, tapi dengan kasih sayang. Yang terjerumus supaya bangkit, yang hilaf supaya sadar, tidak ada suka menghakimi dengan kemarahan, kecuali apa yang Allah marah dia akan marah. Tapi kepada seisi alam rahmatan lil alamin. Dan yang ketiga, tidak melakukan banyak kesia-siaan. Perkataannya, sikapnya padat dengan kemanfaatan. Terima kasih sahabatku sekalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui segalanya. Ya Allah, kami mohon padamu wahai Allah yang maha menyaksikan, seperti yang Engkau janjikan, jadikan majelis ini penuh dengan ampunan-Mu ya Allah. Ampuni sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami lakukan, sekelam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ya Allah, ampuni sehitam apapun masa lalu kami. Ampuni ya Allah dosa yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang sengaja, padahal kami tahu itu dosa. Ampuni maksiat yang berulang-ulang, maksiat yang terang-terangan, maksiat yang sembunyi-sembunyi. Engkau pasti menyaksikan. Ampuni ya Allah, kami selama ini lebih banyak melupakan-Mu daripada ingat padamu. Lebih sibuk dengan mencari pujian makhluk-Mu daripada mencari keridhaan-Mu. Ampuni, kami jarang bersyukur, padahal setiap saat karunia-Mu melimpah ruah. Bahkan ampuni betapa banyak nikmat dari-Mu yang kami gunakan untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, mengkhianati-Mu. Astagfirullah. Ampuni, kami sering berburuk sangka padamu ya Allah, sering kecewa dan tidak ridho dengan takdir-Mu, padahal pasti yang terbaik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qablal maut,
wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua akhlak buruk kami kepada orang tua, ya Allah. Ampuni orang tua kami bagaimanapun keadaan. Karuniakan istiqomah, karuniakan husnul khotimah, lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan orang tua kami ahli sorga. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan pendamping yang menguatkan iman. Jadikan berkeluarga jadi amal soleh. Jadikan kami orang tua yang amanah. Titipkan keturunan yang soleh, soleha. Hafiz, hafizoh yang ikhlas, istiqomah. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan hidayah, sehingga kami dapat mengenalmu. Muliakan keluarga dan keturunannya ya Rabb. Ya Allah, ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, yang terangan-terangan dan sembunyi-sembunyi. Balas dengan sempurna ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami yang pernah kami sakiti, sengaja atau tidak sengaja. Lapangkan hatinya bisa memaafkan kami. Ya Allah, ampuni saudara-saudara kami yang pernah hilaf menyakiti kami. Lapangkan hati kami memaafkannya ya Allah, dan cegahlah dari perbuatan zalim terhadap siapapun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jangan biarkan satupun yang hadir yang dalam kesusahan kecuali Engkau lapangkan, yang dililit hutang kecuali Engkau bayarkan ya Karim, yang dalam kesempitan kecuali Engkau lapangkan ya Allah, yang berhajat kecuali Engkau kabulkan hajat yang maslahat dunia akhirat, yang sedang resah gelisah kecuali Engkau lapangkan hatinya. Jangan biarkan satupun yang sedang sakit kecuali Engkau sembuhkan ya Syafi. Allahumma yassir lana umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin. Insya Allah pekan depan kita jumpa lagi. Masih mengisi di sini insya Allah. Ajak yang lain, mudah-mudahan kebagian pahalanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.